Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang pernah jadi teroris. Dia latar belakangnya teroris, dan ketika dia membakar gereja, bahkan memusuhi orang Kristen, dan ketika dia bertemu dengan salah satu pendeta dan dia didoakan, di situ dia dijamah Tuhan dan akhirnya dia murtad percaya Tuhan Yesus. Ya, mari kita dengar bagaimana kesaksian dari seorang bapak ini, dan semoga kesaksian ini memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sangat keras sekali, mereka sangat disiplin sekali bagaimana mendidik anak. Ya, inilah asrama PGT yang terkenal itu di Tasikmalaya itu. Beberapa kemudian setelah saya tamat SMA, puji Tuhan, saya sedikit belajar kursus. Jadi saya tidak sempat ngajari tentang kuliah, tapi malah justru saya ini kursus saya ini kursus perbengkelan. Ya, apa sajalah yang saya kerjakan. Apa itu ada radio yang rusak saya betulkan, ada sepeda motor yang itu saya betulkan. Nah, itu pun otodidak, nggak belajar, hanya melihat orang, ya, supaya saya ini bisa untuk kedepannya saya harus bagaimana. Saudara-saudari yang terkasih, setelah saya belajar di situ, kehidupan orang tua saya antara bapak sama ibu ini kehidupannya tidak harmonis, ya. Saya mengalami berbagai macam kekerasan. Dalam arti kekerasan saya ini artinya itu ketika kami tidak pernah terlambat bangun pagi, tidak disiplin untuk gosok gigi dan sebagainya, nilai rapot jelek dan sebagainya, itu akhirnya bisa membuat kemarahan orang tua saya, ya. Ketika orang tua saya melakukan hal itu, marah itu bukan dengan mulut, tapi dengan tamparan, dengan kopel. Nah, itu terjadi sejak SMP sampai dengan SMA, ya. Pada dari SMA itu saya mau tidak mau, ya tadi saya katakan bahwa saya harus kerja otodidak karena kondisi orang tua saat itu sebagai TNI AU itu kondisinya enggak memungkinkan, artinya pas-pasan. Jadi kami tidak bisa melanjutkan kuliah, ya. Karena orang tua saya ini dari bintara, ya, artinya dari pangkat yang rendah gitu, ya. Puji nama Tuhan, karena keahlian saya ini, suatu hari saya melamar mencoba di PT Dahana Persero, ya. PT Dahana Persero itu berdekatan dengan Lanut. Nah, di belakangnya Lanut itu ada pembuatan bahan peledak, roket di situ. Namanya dulu IPTN Nurtanio. Yang Dahana itu produksinya untuk bahan peledak, kalau yang di IPTN itu produksi roket. Saya melamar dengan tujuan saya harus mendapatkan pekerjaan, ya, itu untuk masa depan kami. Terus saat itu juga saya melamar, ternyata saya dapat peluang untuk kerja di PT Dahana Persero. Katakan PT Dahana Persero itu milik BUMN, ya, jadi bidang dengan negara, ya, badan usaha milik negara. Karena kemampuan saya ini, ya, memang saya tidak berharap kalau misalnya saya bisa diterima di PT Dahana Persero, itu tidak mungkin lah, soalnya persaingan itulah yang membuat saya itu kecil hati. Nah, tapi saya bersabar coba. Akhirnya kok saya diterima di PT Dahana Persero, ya. Puji Tuhan, memang sudah Tuhan kasih ilmu, ya, manfaat di dalam kehidupan saya, bahwa ternyata tuh ilmu yang diberikan oleh Tuhan ini punya fungsi. Nah, fungsinya inilah yang bisa bekerja, ya. Akhirnya saya bisa mengetahui bagaimana ternyata di PT Dahana Persero itu membuat bahan peledak, ya. Bahan peledaknya itu jenisnya itu buat untuk pengeboran minyak, untuk meledakkan satu
gunung, artinya untuk bangunan dan untuk masalah apa itu namanya pengairan. Nah, itu ya. Ini yang saya kerjakan setiap saat itu kami bekerja ya. Di sela-sela bekerja ini kami memang wajar ada namanya kejenuhan di dalam bekerja ya. Karena kami ini selalu membuat namanya bahan peledak. Bahan peledak, nah ternyata di dalam pembuatan itu saya mendapatkan satu prestasi bahwa saya bisa membuat yang namanya dinamit ya. Dinamit power cell seismik 3000 ya. Itu bukan atas inisiatif saya, tapi bekerjasama dengan para ahli bidangnya itu ya. Karena saya tekun bekerja, kami ini sekolah tidak sekolah sampai kuliah, tapi kenapa kok saya bisa diberikan satu nilai kepintaran saya bisa membuat hal itu ya. Artinya seorang yang kuliah aja belum tentu bisa membuat itu namanya bahan peledak ya. Di nama Tuhan ya, saya ini sangat disenangi oleh para pegawai PT Dahana Persero pada waktu itu. Nah, ya, luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak. Yang saya kerjakan ini memang penuh risiko. Ketika kami uji coba eksempel ke salah satu gunung dan di laut dan sebagainya, semuanya berhasil ya. Saat itu kami juga bekerja bukan ditawarkan lagi, artinya ada rekanan dari PT Dahana, saya disuruh meneliti tentang divisi sista senjata itu yang ada di PT Nurtanio ya. Nah, ternyata saya itu kan bersebelahan pabriknya itu. Nah, ternyata kami bisa mengetahui ya keadaan roket-roket itu. Jadi kami secara singkat kami memperbaiki artinya itu bisa memberikan roket itu bisa bagus sekali. Nah, sekarang roket itu untuk apa? Nah, itu pertanyaannya, roket itu apa? Nah, roket itu adalah biasanya untuk ditaruh di dalam pesawat. Terus roket itu jenisnya ada juga yang untuk bangunan, roket bisa meledakkan. Nah, itu ada namanya pendorong dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Kejenuhan saya inilah dalam bekerja inilah saya kadang-kadang memikirkan, karena saya sudah diberikan sudah mengalami namanya kekerasan di dalam kehidupan keluarga saya, bahwa saya sering ada pemukulan, kemudian saya sering ada macam-macam segala macam benturan-benturan dan sebagainya. Ini membuat saya bekerja pun kadang tenang, kadang tidak. Nah, akhirnya tekanan batin ini ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah lama beberapa tahun ini saya bekerja di PT Dahana Persero, akhirnya kami mendapat satu prestasi ya. Akhirnya saya dikaryakan di PT Pindad ya di Bandung. Di sana saya akhirnya bisa caranya bagaimana merakit, membuat yang namanya senjata api ya. PT Pindad namanya. PT Pindad itu luar biasa. Indonesia itu sejak tahun itu Indonesia luar biasa. Bapak, dia pembuatan AK-47 dari Soviet itu, buatan Soviet itu Rusia. Indonesia itu sekarang sudah betul-betul luar biasa. Artinya sudah bisa membuat AKSS 2, AKSS 4, ya, SS-20. Nah, ini adalah senjata canggih orang Indonesia, buatan Indonesia asli ya. Ini luar biasa. Nah, SS itu apa? SS itu adalah senjata serbu. Nah, itu umumnya untuk pasukan, untuk TNI, untuk pasukan-pasukan yang ada yang Indonesia miliki ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika di sela-sela saya bekerja, ya, kami sering mempunyai salah satu teman ya, bahwa kami sering diajak, sering komunikasi dan sebagainya. Pada dasarnya mereka saat itu negara ini tuh ya tahun 90-an itu, ya tahun 90-an itu, ya saya rasa kok negara itu sedang tidak nyaman ya dalam kondisi seperti itu, ya, bahwa banyak sekali terjadi satu yang namanya kecemburuan sosial, ya, ketidakadilan, ya. Inilah salah satu teman itu datang kepada saya, ya,
nggak satu, nggak dua orang, tapi kadang-kadang ya teman satu kerja juga ada, kadang-kadang ya teman yang dari luar pun datang. Mereka sering curhat, ya, sering curhat tentang keahlian saya. Memang kalau kita pikirkan ya, bahan RDE, bahan peledak itu dan TNT itu memang bahannya memang semuanya Royal Dimension eksklusif, ya. Artinya bahan itu biasa dibuat untuk peperangan, untuk pasukan ya biasanya ya. Nah, itu bahannya bahannya RDX, Tremotarium ya, jenisnya itu ya. Terus yang keduanya lagi Trehekenlus, nah, TNT itu ya. Nah, sebenarnya bahan peledak itu, maaf ini saya tidak mengajarkan tentang cara pembuatan ya. Bahan peledak itu memang seperti itu ya. RDX itu jenisnya kayak serbuk putih ya, namanya RDX itu. RDX. Nah, RDX itu bahan peledak itu biasanya ini sebagai pendorong roket ya, sebagai pendorong roket ya, pendorong itu. Jadi untuk melesat ya. Yes, puji Tuhan saya ini kok bisa seperti itu karena ini ya karena memang ya Tuhan berikan seperti itu ya, meskipun saya ini nggak pernah kuliah ya. Nggak pernah kuliah saya ini. Setelah beberapa lama ini saya berpikir bahwa ada kejenuhan di dalam saya bekerja. Saya sering melakukan namanya pertemuan-pertemuan dengan teman-teman. Dari pertemuan itu saya diajak oleh salah satu teman ya. Memang salah satu teman itu mengajak saya diajak ke salah satu tempat. Nah, di situ dia cerita bahwa negara ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Negara ini perlu keadilan, negara ini perlu pembangunan merata dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi ya? Jujur saja mereka dari salah satu organisasi ya. Saya tidak mau sebutkan organisasi itu. Tapi itu yang jelas dia teman saya juga. Nah, terus dia memberikan satu wacana ya. Terus saya diberi dipandu. Nah, ternyata saya di situ tuh diberikan satu karena saya ini sebagai orang khusus. Nah, ternyata dalam pikiran saya ini memang iya. Nah, ternyata saya berubah pikiran ya. Akhirnya pekerjaan apa yang diberikan kemampuan saya di PT Dahana itu dan diperbantukan di PT Pindad itu, saya jarang masuk. Jadi saya mengikuti satu-satu kegiatan. Nah, satu kegiatan di situ saya ada padepokan, salah satu padepokan. Di situ banyak sekali rekan-rekan ya, rekan-rekan. Nah, ternyata di situ ada satu kelompok ya, berbagai macam kelompok. Saya diajak. Ternyata saya di-float khusus untuk menjadi bagian itu, ya, menjadi kelompok bagian itu. Ya. Nah, kelompok bagian itu ternyata itu tidak terlalu sangat sekali keras ya. Jadi ada bagian yang ini, bagian A, bagian C, bagian D. Nah, saya sempat kaget ya. Ternyata karena saya ini punya keahlian menembak, saya punya keahlian membuat bom, keduanya lagi mengolah itu bahan-bahan dari TNT, RDX itu menjadi roket, pendorong roket ya. Situ ternyata saya dikhususkan di dalam hal itu ya, dikhususkan dengan hal itu ya. Nah, pada umumnya kelompok itu saya perhatikan ya, mereka ini umumnya memiliki satu masalah ya, ada kekurangan fisik, ada yang sakit, ada yang stres, semua terkumpul di situ. Saya yakin dan saya sebetulnya ada pemikiran yang jernih di dalam satu kelompok itu ya. Apakah ini yang namanya sabotase, apakah yang ini yang namanya ingin mengalihkan kekuasaan, karena disitulah kami digembleng ya. Ternyata saya pun kok tahu-tahu hati ini tergiur ya. Ternyata kami tidak diajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan ya, tapi kami diajarkan tentang
nilai-nilai bagaimana cara berperang dan bagaimana cara membunuh. Itu ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Ya. Jadi orang yang sudah terkontaminasi pikiran dan otak, yang disebut dengan cuci otak itu biasanya ada beberapa macam hal orang itu. Orang yang sudah mengalami cuci otak, biasanya orang itu bermasalah dengan peristiwa masa lalu. Keduanya lagi mereka mengalami satu cacat di dalam tubuhnya. Ketiga, mereka ini mengalami kejiwaan. Mereka ini suka yang berhalusinasi. Mereka dipilih khusus untuk yang seperti itu. Mengapa saya dipilih? Itu pertanyaannya. Karena mereka ini udah tahu. Karena saya punya teman, akhirnya saya dipilih karena saya mempunyai satu skill, keahlian. Ya. Nah, bagaimana saat itu juga waktu berlalu kami harus menjalani berbagai macam pelatihan, strategi. Saat itu juga ada satu perintah bahwa saya harus dipecat dari perusahaan ya, BUMN ya. Saya terima saja. Nah, saya akhirnya fokus, merasa bahwa saya tidak adil, tidak merasa tidak adil hidup ini. Saya merasa diri saya ini merasa dikucilkan, saya merasa diri saya ini dipojokkan. Akhirnya kami mencari kelemah-kelemahan. Saya yakin kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sakit hati. Mereka Muslim, betul, jujur saja. Mereka dari Muslim. Nah, Muslim, ya saya katakan. Dari Muslim, tidak ada yang dari luar negeri, tidak ada. Yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, semua bagiannya ada semua. Tapi saya bagian yang tidak enak. Menyerang, ya, mengamati, menyerang, dan membunuh. Itu ada khusus, Pak. Khusus. Nah, setelah saya mengamati dalam keadaan, mereka ini apa tujuannya? Ya tadi ketidakadilan, dan mereka ingin berpolitik. Jadi satu ya, agama kalau sudah masuk di dalam dunia politik, itu bukan agama lagi. Ya. Nah, jadi agama itu dikhususkan buat orang yang ingin berbuat baik. Harusnya. Tapi karena mereka ingin menghancurkan tatanan kehidupan bernegara, maka dibentuklah satu kelompok. Akhirnya kami membentuk satu kelompok dengan pelatihan-pelatihan yang sudah beberapa bulan kemudian, kami mencari kelemahan. Kira-kira lemahnya itu di mana? Apakah itu perlu waktu sehari 2 hari? Tidak. Itu perlu sekitar beberapa bulan untuk meneliti kelemahan pemerintahan. Ya, situlah. Jadi semua orang-orang kita ini sudah ada pelatihan khusus. Nah, karena saya tinggal di Tasikmalaya, nah ini kelanjutannya. Tahun 1995, ya, kita tahu bahwa Tasikmalaya mendapat Kalpataru. Kalpataru ini adalah salah satu adipura ya, tatanan kota, perekonomian yang bagus dan sebagainya. Nah, disitulah kami berpikir, tapi kalau kami nyemplung dalam saat itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan itu tidak ada efek apa-apa. Bagaimana cari celah? Nah, cari celah. Nah, selanjutnya John de Milleras tahun 1996, kami juga dari 93, saya juga sering ke Jawa, sering mundar-mandir dan sebagainya. Ya, saya juga menikah. Ya, saya menikah. Maaf, ini saya jujur katakan bahwa saya menikah dengan orang Sunda. Kalau saya ke Jawa, saya juga menikah dengan orang Jawa. Saya terlalu sibuk dengan urusan-urusan bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan kelompok. Inilah bisa dikatakan individu. Ada 3 tahapan perusak bangsa itu, ya. Ada organisasi, ada kelompok,
dan Anda individu. Saat peristiwa Tasikmalaya, tepatnya tanggal 26 tahun 1996, ada salah satu kejadian yang sangat memberi kesempatan buat kelompok kami untuk masuk ke situ. Jadi kami mohon maaf, kami tidak menyalahkan peristiwa itu. Dan kami sebetulnya ingin merusak tatanan, ya, bukan melihat peristiwa itu, tapi saya ingin merusak tatanan bagaimana negara ini bisa, daerah itu mengawali goncang. Nah, dari Tasikmalaya ternyata di situ ada yang namanya kerusuhan. Mengawali karena di Condong itu ada salah satu pesantren gini-gini, anaknya dibawa ke kantor polisi, dipukulin, ya, akhirnya mengadu, yang dimukulin itu santrinya dipukulin, akhirnya ustadznya itu datang ke kantor polisi, akhirnya di situ dikira dipukuli juga dan isunya meninggal. Nah, itu kalau versinya saya. Nah, sejak kejadian itulah Tasikmalaya mulai goncang. Ya, banyak santri-santri yang protes. Nah, wah, sampai dari dari Polres, dari aparat keamanan, dari Pangdam, semuanya sudah saat itu udah kondisinya saat itu sangat tidak baik, ya. Bapak-bapak yang terkasih, saat itu juga kami mendengar dari teman kami yang khusus yang sudah ada pelatihan di satu daerah, ada sasaran kota Tasikmalaya, ya daerah kita. Akhirnya kita masuk ke sini melalui cari kelemahan. Nah, karena para santri saat itu juga marah, ya, dikira isunya itu para habibnya itu, kiainya itu mati dipukuli oleh polisi, ya. Saat itu wah rame, ya. Nah, kerusuhan inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan rasial. Saya katakan rasial ini akhirnya menjalarnya kemana-mana, ya, rasial, jalannya kemana-mana, ya, etnis, sudah kemana-mana. Saya dengar seperti itu. Tapi saya yakin karena dari teman saya sudah memberitakan akan terjadi begini, saya sudah paham saat itu juga. Nah, saat kejadian seperti itulah kami masuk ke dalam daerah situ, ya, masuk ke sasaran situ. Akhirnya apa yang saya terjadi, ternyata pada siang hari ini para santri yang dari Condong itu Ciberem, itu kumpul di masjid, mengadakan takbir, ya. Artinya itu pertemuan. Mereka ini diberi yang namanya tangannya ini kasih janur, ya. Memang dari pihak aparat supaya tidak ada penyusupan dari luar, orang ketiga, mereka kasih janur, ya. Nah, akhirnya kami masuk di situ beberapa kelompok. Kami bentuk satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana saya memprovokasi para santri. Jadi yang membuat provokasi itu saya dengan yang lain-lain supaya mereka ini berani bagaimana supaya itu hancur kota Tasik saat itu. Bagaimana kota Tasik saat itu? Karena jujur, ya, Tasik itu berapa persen itu beragama Islam, itu ada sebagian berapa persen, 8% atau 7% beragama Nasrani, yang lain itu sudah Tionghoa, ya. Nah, disitulah kerusuhannya. Ternyata kerusuhan itu melebar, ya, karena santri sudah merusak kemana-mana. Itu yang merusak bukan santrinya, itu yang merusak itu yang kelompok kita ini mengajarkan santrinya untuk merusak, tapi kan provokasinya kan dari kita. Wah, ini nyebarnya kemana-mana. Allahu Akbar. Toko-toko yang ada di ini dihancurkan, dibakar. Jadi toko yang bermerek Cina itu ditempelin milik pribumi, tempel lagi milik pribumi, ya. Wah, sampai kejadian itu sampai kami semangat saja karena kami satu kelompok yang ingin, ya, karena saat itu Indonesia sudah mulai tatanannya sudah tidak teratur.
Wah, Allahu Akbar, wah, bakar, Allahu Akbar, bakar, bakar, segala macam. Ya, itu. Jujur ya, setelah itu ketika kami masuk ke daerah kawasan daerah Tasik, ke tengah Jalan Senjaya. Nah, dari situlah kami menyuruh, ayo, ayo bakar, bakar. Ada salah satu gereja. Yang lain di sebelah sana gereja ini, gereja itu, gereja GBI, gereja Pasundan, gereja apa, sudah semuanya sudah enggak saya pikirkan, semua sudah terkendali. Saat itu, wah, masyarakat pun yang tidak tahu menahu, saya ajak suruh ikut-ikutan. Seperti tukang becak contohnya. Ayo, bakar, nggak apa-apa. Padahal mereka kan tidak tahu apa-apa. Mereka kan hanya tukang becak, ada ayah naon, iya teh. Yuk, udah dibakar, yuk. Hanya kami buat provokasi. Wah, salah satu gereja yaitu di Katolik. Ya, situ. Bakar. Wah, apa yang saya lakukan? Saya ini membawa sebilah pedang. Jadi kelompok kami membawa pedang ya. Pedang samurai. Itu tajamnya itu luar biasa. Kalau besi atau paku, kalau saya ambil itu saya sabet itu, udah putus itu paku itu, udah putus Bapak itu. Udah putus. Wah, urusan menjalar, bakar, wah, semua dibakar. Suatu hari, saat itu saya ketemu namanya seorang ada laki-laki di gereja. Mana pastor kamu? Sambil saya kalungkan, itu namanya samurai. Bila dia nggak menjawab, sudah saya tebas itu kepalanya. Ini sudah saya ambil itu kepalanya si. Ternyata bukan pastor, frater. Ternyata nggak ada pastornya Pak. Wah, dia nangis, nggak nangis, dia mohon jangan hancurkan ini tempat ibadah kami. Wah, yang lain-lain teman-teman kita udah merusak ini semua kursi, udah membakar segala macam. Terus ada yang namanya suster ya, datang Pak tolong. Mana pastor? Pastor tidak ada. Pastor sedang pergi. Ini si kepala pater itu sudah saya inikan sama pedang. Kalau saya tebas itu sudah kelihatan, sudah putus, sudah selurat. Tapi bukan sampai situ Pak. Akhirnya saya turunkan itu salib. Kalau kamu percaya kepada Islam, saya bilang gitu. Padahal saya sendiri masih dikatakan Islamnya masih Islam ikut-ikut. Tapi karena saya ini otaknya masih nggak jalan, karena saya sudah di pos, artinya otak saya ini di base untuk menyerang dan menghancurkan. Turunkan salib. Pak, jangan Pak, ini jangan. Saya suruhkan turun itu salib. Bukan sampai suruh kencingin itu salib. Salib saya kencingin. Suruh saya kencingin sama fraternya itu. Apa nggak kurang ajar itu? Lambang tuh, ya kalau kita ini lambang Tuhannya, saya suruh. Wah sudah, kalau nggak mau ya saya tebas. Nggak mau ya saya tebas, saudara-saudari. Saya tebas. Saya nggak berpikir, yang penting suasana harus kacau. Nah, udah gitu ada yang susternya teriak, jangan. Teman-teman saya telanjangin, saya bilang gitu. Bukain semua, wah, sudah tak karuan. Akhirnya setelah kejadian itu, gak karuan Pak. Langsung saya lari. Udah kelihatan situasi. Akhirnya menjadi rasial, perusahaan rasial kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang gitu aja. Allahu Akbar, saya bilang. Itu hanya ucapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah gitu. Melihat situasi toko pertokoan Cina itu udah Jalan Mustafa dan sebagainya sudah rusak, udah banyak yang mobil terbakar, motor udah rusak. Akhirnya kami lari. Dan kejadiannya siang. Lari, akhirnya singkat cerita, kami ditangkap. Perjalanan kami ditangkap. Dari 190 orang, tangkap semua. Wah semua. Saya tangkap, ditodong sama senjata, senapan, dan sebagainya. Saya sudah tidak lagi menjadi pegawai BUMN, ya muka saya nggak bersih begini Pak. Wah sudah mukanya nggak karuan. Saya udah begini.
Udah gitu, saya ditangkap. Akhirnya dari hasil itu 89 orang saya lihat, saya ingat ya itu hanya 89. Tapi yang khusus, ada yang khusus. Yang khusus itu hanya 25 orang, termasuk saya. Itu khusus dibawa ke ruangan, itu dihajar habis-habisan. Nggak tahu yang lain-lain, saya udah nggak tahu, sudah suasananya udah saya nggak mau, dan nggak tahu. Akhirnya saya ditahan. Masa karantina 2 minggu, ya kami ditahan. Kami mengalami penyiksaan, saudara-saudari. Dipukul, dimasukkan ke air septic tank, saya dijemur di karantina di dalam seng selama 3 hari berturut-turut. Situlah, akhirnya kami masuk sel. Saya ditahan. Saya ditahan. Berapa tahun kemudian, kami berjalan, tahan itu akhirnya ya itulah. Akhirnya kami dibebaskan. Setelah bebas, 86, kejadian, proses, sampai 2000. Kami bebas. Saat itu kami bingung. Hari itu adalah saat itu hari Senin. Bagaimana? Inilah awal bagaimana Tuhan mulai berbicara, tapi saya belum sadar. Ketika saya jalan bawa tas, saya kehujanan. Tujuan saya kemana? Karena saya ada berita bahwa orang tua saya sudah nggak ada, meninggal. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Adik saya, kakak-kakak saya sudah tidak menganggap saya sebagai saudara. Karena radikalnya hidup saya, ya, radikalnya hidup saya. Bukan karena agama, tapi karena perbuatan. Ya, karena perbuatan. Tapi dibentengi oleh agama, yang mengatasnamakan agama. Itulah. Saat itu kami bingung cari kemana. Terus akhirnya kami datang ke salah satu. Artinya orang Sunda bilang, ngiup ya, kok ngiup toh? Bilangnya apa ya? Ngiupan. Ngiupan artinya berteduh karena hujan. Itu sekitar jam 10. Berteduh. Ternyata ketika saya berteduh di situ, di bangunan yang baru dibangun, yang belum selesai, saya bingung. Ya Allah, bangunan apa? Ada orang, sepi. Sekarang udah beberapa tahun kan saya duduk di situ. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Jangan gitu. Uang pun rasanya sudah tidak mungkin ada. Itu jelas. Lepas-lepas ya. Kalau orang lain enak, bisa dibesuk, bisa diapa, tapi ini tidak. Nah, saya ditetapkan bahwa saya ini tahanan politik waktu itu. Nah, setelah kejadian itu kami di bangunan itu kami tertidur. Ada satu yang mengingatkan saya waktu tidur. Ada yang namanya pujian. Ada yang namanya orang sedang kur. Kalau orang sekarang tuh pujian dan penyembahan kalau orang Kristen. Tapi saya karena belum mengerti, ada yang kur, ada yang menyanyi. Hari itu saya ingat pujian itu, kur itu waktu itu saya kan bilang kur, bukan pujian, karena tidak ngerti saya waktu itu. Kalau sekarang kan pujian dan penyembahan. Terus saya bilangnya itu nyanyi, itu kur. Haleluya, 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 haleluya. Wah, itu pujian itu. Kalau itu saya dengar, saya setelah tertidur sehari di situ. Tapi saya pikir aneh, tapi enak gitu loh. Terus yang kedua lagi, ada lagi pujian dia. Wah, suaranya seperti menggema, padahal itu bukan ruangan yang besar. Itu adalah satu hal saya mendengar itu. Tapi di situ nggak ada orang yang memuji Tuhan, menyembah dan sebagainya, nggak ada. Saya pikir itu orang nyanyi. Nah, ternyata saya ada salah satu Tuhan, ada orang, ternyata mereka ini Pak lagi apa? Ternyata mereka ini pendeta. Aduh, maaf Pak, ternyata ini gereja yang pernah kita bakar. Aduh Tuhan,
Saya di situ ya saya merasakan di situ sesuatu hal yang aneh. Tapi saya enggak berubah saat ada pendeta itu, enggak berubah pikiran saya. Tapi saat itu saya dikatakan begini, pulang, bertobatlah. Akhirnya kami disuruh pulang, tapi saya satu poin ya, saya dikasih uang, pulang, bertobatlah, saya dikasih uang. Rasanya itu ya saya terima karena saya tidak punya uang. Maka kemana harusnya saya saat itu juga? Akhirnya saya pulang ke Jawa. Saya menemui Amir. Amir itu pemimpinnya. Waktu itu saya ke Jogja dulu. Di Sleman, di Yogyakarta. Gandakan. Itu saya ketemu dengan ditemukan dengan pemimpin Laskar Jihad, Jafar Umar Talib. Nah, Jafar Umar Talib ini akhirnya merangkul saya. Tapi sekarang sudah meninggal, Jafar Umar Talib sudah meninggal. Sekarang sudah bubar. Ya. Jafar Umar Talib kalau bilang ke sama saya, bilangnya begini, hei pendosa, katanya. Karena saya apa? Karena saya ini yang kawin di Jawa Barat, ya kawin di Jawa, bukan di mana? Artinya itu bukan di daerah Jogja, bukan, tapi di daerah Jawa Timur. Saya disebutnya pendosa. Ya keras. Kalau saya enggak artinya bilangnya ayo sholat. Nah, ayo sholat. Akhirnya ya kami sholat. Enggak ada dia ya biasa saja. Jadi semua orang yang mempunyai paham radikal dan punya kemampuan khusus tidak selamanya memahami tentang ilmu agama. Saya tahu persis dengan masalah itu. Saya tahu persis dengan masalah itu. Ya. Di sana saya ketemu dengan Jafar, ketemu dengan Ustadz Todi, Al-Karim, dan sebagainya. Gimana peperangan kamu? Bagaimana gini-gini? Bagaimana? Ayo nanti rencana kita mau gini. Segala macam. Saya hanya diam saja. Karena saya habis mengalami hukuman. Udah, mengarah ke sana ke sini. Mulai tahun 2000, ternyata saya mendapat satu briefing bahwa saya harus ke Poso. Di situ banyak sekali. Kami tidak mengerti ya apa itu namanya organisasi di situ ya. Waktu itu saya dapat ada utusan dari Mujahid, artinya Amir itu namanya Abu Bakar Basir. Nah, di situ waktu itu kami melihat ya, tahu mereka ini ingin membela kaum muslimin yang ada di Poso ini untuk membantu ya. Ya, disitulah kami sudah mulai digembleng lagi. Ya, kasus Poso itu sebenarnya sudah mulai tahun 98 setelah runtuhnya Orde Baru sampai tahun 2001. Ada yang bertanya itu kejadian itu memang disebut dengan neraka Poso. Kami ditugaskan di situ. Kami sudah ditugaskan, kami ya sempat juga ya namanya kebutuhan, namanya kami ini termasuk dikatakan di para amir ini, kelompok kami ini kelompok khusus. Artinya kalau saya mati, kamu nggak akan kesulitan. Kalau kamu mati, kata amirnya, kamu akan mendapatkan surga. Itu memang janjinya amir seperti itu. Amir itu siapa? Atau amir itu ya itulah pemimpin. Kami ya memang harus seperti itu. Wah, saat itu juga kehidupan kami semakin hari semakin disusupi oleh doktrin-doktrin yang betul-betul bukan doktrin masalah ini, tapi masalah peperangan. Masalah saya harus bagaimana artinya mencari dan menghancurkan. Situ. Paham-paham inilah kami tidak diajarkan tentang paham-paham tentang ayat inilah, ayat itulah. Memang di dalam kehidupan kita pun ada doktrin untuk anak. Ayo belajar matematika, ini. Ayo belajar membuat misalnya ini. Ada latihan ya latihan terus ya, akhirnya mereka terlatih. Yang untuk ajaran yang lain ada. Banyak kami beringas saat itu. Beringas sekali saya. Ya, kita harus mengerti bahwa ternyata saya ini masuk ke jaringan teroris. Teroris di Indonesia ini ada macam-macam, ya.
Ada macam-macam. Ada JI, Jamaah Islamiyah, ada Mujahidin, ada Laskar Jihad. Kita tahu bahwa itu. Saya katakan bahwa mereka ini orang-orang yang ingin membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah saya menerima keadaan seperti saya sadar. Ada pertanyaan misalnya, apakah ini semuanya orang-orang Islam? Ya, saya katakan bahwa mereka orang Islam. Tapi orang Islam yang sakit hati, saya bilang. Orang Islam yang mengubah dasar negara. Ini, para amir-amir, para jihad, para khilafah semua, pada kumpul untuk ke Poso. Di mana saudara-saudara kita sedang berperang melawan orang-orang Kristen. Akhirnya kami berangkat ke Poso. Di Poso lah itulah kami betul-betul dibuat perang. Kejadian Poso. Kejadian Poso itu memang sudah ada lambangnya. Kristen menghancurkan orang Muslim lokal menghancurkan Kristen yang ada di Poso. Jangan salah Bapak Ibu, ya, bahwa kenapa dari Jawa kok dikirim ke ini? Karena itu sudah ada yang namanya ketentuan, ya, sudah ada keputusan dari para mujahidin, dari Laskar untuk membantu saudaranya ke Poso. Tapi itu juga kami berperang, sangat menyakitkan sekali. Saya sempat mengalami hal-hal yang namanya peperangan, asli mengalami peperangan di situ. Ya, situ. Sampai namanya ini termasuk namanya peristiwa nasional, peristiwa yang betul-betul menghentakkan dunia. Bahkan saya sebagai seorang Laskar, sebagai Jundullah saat itu, bahwa Al-Qaeda yang ada di luar negeri pun melihat bahwa Poso sedang konflik. Banyak sekali, jangan salah, orang yang datang ke Poso yang kiriman dari Jawa itu adalah orang-orang yang pernah bertempur di Afghanistan sama mereka, di Afghanistan, di Irak. Mereka orang-orang yang sudah pernah sekolah di sana. Mereka sudah di akademi militer ke sana, dia sudah terlatih mereka. Tapi kami yang dari lokal, kami malah dikhususkan untuk menghancurkan. Khusus saya untuk menghancurkan. Bagaimana melemahkan musuh-musuh itu. Khusus untuk berperang, khusus untuk membunuh. Saat itu juga kejadiannya sangat luar biasa. Saya minum dulu, maaf. Saudara-saudara yang sekalian, terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh ya, peristiwa Poso ini satu peristiwa yang sangat dalam buat duka yang mendalam buat bangsa Indonesia. Bahwa ternyata setelah kejadian peristiwa itu kami dipertemukan dengan berbagai macam persoalan. Orang bilang orang Kristen dibantai di Poso. Wah, semua habis dipenggal, dibuang di kali, semua bangkai di mana-mana. Salah itu. Ternyata di Poso itu justru orang Laskar dan orang Muslim dibantai sama orang Kristen. Gitu. Saya tahu sendiri mengapa waktu itu marah orang Laskar-Laskar itu. Karena waktu kejadian itu, peristiwa itu luar biasa. Dari gara-gara pedagang Bugis begini-begini, akhirnya terjadi sesuatu hal. Nah, ternyata juga ada pembantaian orang-orang Muslim yang ada di Poso, di Tentena, di Pendolo, semua pesantren, tempat ibadah dihancurkan dengan orang-orang Poso asli lokal. Di situ memicu amarah yang besar buat kami sebagai Laskar, sebagai mujahid. Marah kami waktu itu. Marah. Jadi jangan salah. Orang yang melakukan kekerasan itu, radikal itu, mesti kita bertanya, pasti orang Islam. Tidak. Ternyata di sana juga ada yang namanya radikal Kristen, Laskar Kristus.
pasukan merah, masukan kelelawar hitam. Itulah dari Tentena, saudara sekalian. Mereka ribuan orang untuk menghancurkan pendatang dari Laskar Mujahid untuk membela orang-orang Muslim di Poso. Semakin hari itu semakin situasi Poso dari mulai tahun 1000, kalau saya melihat itu lama sekali. Meskipun itu sudah ada perjanjian Malino yang diprakasai oleh Yusuf Kala, Pak. Kami tahu persis. Nah, kita tahu ya. Di dalam satu kerusuhan itu memang saya orang yang dikasih wewenang untuk artinya kesana ke sini untuk dan tidak karuan. Oh, ada. Nah, siapa pemimpin-pemimpin itu? Ada. Yang mengarahkan, yang suruh ini, suruh teman. Itu ada Tigo CS, ada Aris Malinus. Siapa pemimpin pasukan kelelawar itu? Laskar Kristus, radikal Kristus ada. Jadi jangan salah. Jadi kalau kita melihat radikal semuanya ada di Jawa, di segala macam, di luar Jawa malah lebih ganas Laskar Kristus. Tuh. Itu menurut saya itu bukan sesuatu yang bukan ini. Tapi kami ya memang saat itu belum sadar. Kami hanya tetap membela agama saya waktu itu, Islam. Membela saudara seiman kami. Jangan teraniaya. Bayangkan, orang sedang sembahyang, orang santri Jumatan dibantai semua, dipanggal kepalanya. Kita pun demikian. Sana juga ketakutan dengan kedatangan kita. Kejadian di pasar Tentena itulah. Pedang yang saya bawa sudah menghabiskan berapa orang. Tebas. Ya Allah Akbar, tebas. Buang kali, buang sini karung. Di sana itu ya tidak ada pembunuhan, tapi pemerkosaan. Wah, saat Poso ngeri sekali. Dari Laskar Kristus memperkosa dari warga lokal di Muslim di mana? Di Poso. Juga sebaliknya. Mereka yang Allahu Akbar juga yang memperkosa, mereka yang haleluya juga yang memperkosa. Sama. Tapi saya punya kehebatan. Bedanya Laskar Jihad, Mujahidin, Jamaah Islamiyah, mereka ingin mengubah dasar negara. Tapi Laskar Kristus tidak mau merubah dasar negara. Mereka tetap setia kepada Pancasila. Juga ada pasukan lagi. Kalau nggak salah Manguni itu. Manguni. Nah, terus bagaimana keadaan Laskar Jihad waktu itu? Kami membuat Pos Keamanan Nasional Indonesia, PKNI. Nah, saya membuat satu yang bukan saya kok, artinya semua udah terorganisasi saat itu. Wah, peperangan itu luar biasa, Pak. Ketika terjadi pengoboman pasar Tentena dan perusakan dan peperangan fisik secara langsung, pedang yang saya bawa saat itu juga sudah membunuh berapa orang. Nah, ini kejadian yang aneh. Nanti saya ceritakan. Saya pernah tarung dengan seorang pendeta. Ya, saya tarung dengan seseorang. Nah, ternyata ya saya bacok dari sini sampai ada jahitan. Saya dipertemukan oleh, saya tidak sengaja waktu ada pelayanan saya di Mangkutana, ternyata saya itu ketemu dengan orang yang saya bacok. Ternyata mereka jadi pendeta. Pendeta David. Aduh, saya rangkulan. Saya ditemukan dengan Pak Pendeta Pak John. Saya bilang, Pak John, ini pernah saya bacok dulu waktu di Tentena. Kenapa? Ya, itu saya tanya langsung. Dikira saya dibohong. Saya tanya, apa benar? Pak Pendeta itu, Pak, Bapak pernah saya bacok. Apa betul ada luka di kepala sampai leher sampai punggung? Oh betul ya. Saya tanya, ternyata benar. Ternyata, ya itu orangnya. Ternyata kami rangkulan. Saya minta maaf sekali lagi. Dia tanya, mau apa kesini Anda? Saya sekarang jadi orang Kristen. Saya bilang gitu. Saya sudah diurapi oleh Tuhan. Saya sudah diubahkan oleh Tuhan, Pak. Nah, sejak itulah. Kembali ya, lagi. Ramainya luar biasa saat itu. Peperangan antara Laskar Jihad, Mujahid yang jadi satu itu, ada beberapa organisasi untuk membantu saudara seiman yang ada di Poso. Belum pernah
orang-orang seperti ini menang menghadapi Laskar Kristus. Malah yang mati konyol itu banyak-banyak dari orang-orang Muslim. Maaf, maksud saya bukan Muslim. Ya, dari Laskarnya banyak yang mati, ya sebagian pun sendiri dari lokal ada. Jadi peperangan itu yang ada di Poso, kejadian Poso itu, saya katakan bahwa orang Kristen yang mati di sana banyak dibantai. Tidak, malah Laskar, orang yang benci kepada Kristen dibantai sendiri oleh penduduk lokal, oleh Laskar Kristus, yaitu disebut dengan ya tadi pasukan merah atau pasukan kelelawar. Itu pemimpinnya pasukan kelelawar siapa? Yaitu tadi Lake namanya, ya itu. Tapi dia Lake itu mati. Lake ini adalah seorang insinyur di kantor salah satu pertanian, ya. Mereka ini karena mereka ingin membela solidaritas. Nah, itulah seperti itu. Tapi di dalam keadaan seperti itu mereka orang sana lebih bersatunya kuat, ya. Dia tidak berani mengubah dasar negara dan sebagainya, tidak berani. Peristiwa inilah yang membuat saya melihat darah, melihat kepala, melihat usus, melihat kaki, semua sudah tidak bisa otak ini sudah nggak bisa rasanya sudah penuh sekali. Puji nama Tuhan, akhirnya ya inilah, ya, perangan itu semakin meluas, terus saja, tidak pernah selesai, meskipun ada urusan dengan ini. Nah, ada inisiatif, saya dengar ini ada inisiatif, bagaimana cara mempersatukan Poso. Jadi janganlah Poso ini menjadi satu neraka ya buat kita semua. Karena dari masalah itu, karena dari pusat dari Laskar itu pasukan yang dari jumlah-jumlah ini, akhirnya kami bisa bertemu dengan rekan-rekan yang ada di yang pernah ke Afghanistan, yang sekarang ini menjadi buruan orang Indonesia, yang sudah ada yang mati, sudah ada yang sudah bom bunuh diri, sudah ada. Wah, kami di situ sempat melakukan berbagai macam bagaimana caranya memenangkan. Ternyata Al-Qaeda pun Al-Qaeda saat itu yang dipimpin oleh Osama mengutus para sahabat-sahabatnya, teman-teman yang datang ke Indonesia, ke Poso. Kalau kita tanya Osamahnya orang Indonesia itu siapa? Ya itu tadi saya katakan. Halo, Pak Duta. Ya, bukan Osamahnya orang Indonesia adalah Pak Duta bisa dengar? Itu ya. Luar biasa ya. Nah, saat itulah banyak khilafah ingin membangun Poso. Lihat basis itu. Poso itu ingin menggerakkan basis itu. Al-Qaeda ini kan sekarang sudah pecah. Apalagi Al-Qaeda ini sekarang sudah pecah. Al-Baghdadi ini sudah mati, konyol. Sudah mati dia. Sudah mati. Jadi jangan heran, ya. Jangan heran kalau saat itu juga Poso ingin dijadikan ISIS, markas besar ISIS. Nah, kejadian berlangsung, akhirnya kami sudah tidak kuat lagi menghadapi pembatas dan segala macam. Akhirnya kami pulang. Bagaimana kami pulang? Ternyata kami tidak meneruskan ke kasus Ambon. Jadi kami hanya bisa berhenti sampai di kasus Poso. Akhirnya kami pulang. Disitulah. Pulang kemana, saudara-saudara? Kami sudah kawin dengan orang Sunda. Kami sudah siri dengan orang Jawa. Wah, gak terhitung anak saya berapa akhirnya saat itu juga. Pada akhirnya, gimana ceritanya saya bisa mengenal diri Tuhan? Akhirnya kami memberanikan diri. Datang. Tapi kami belum sepenuh hati mengikut Tuhan. Kami datang ke orang Jawa yang belum pernah menjadi istri saya. Ternyata mereka ini, saya kaget. Ternyata mereka ini orang Kristen. Tapi sudah punya anak itu. Anaknya besar ya, hasil hubungan
dosa saya ini. Tadinya nggak mau nerima saya. Akhirnya disuruh saya untuk, artinya disuruh saya untuk menghindar dulu dalam waktu yang beberapa saat untuk berpikir. Akhirnya saya pulang ke Ngeruki. Saya di Ngeruki, di situ saya berdiam diri. Saya hanya belajar, nah itu aja sudah. Di situ belajar bagaimana cara hidup yang baik, itu aja. Setelah itu saya dapat panggilan lagi bahwa saya disuruh datang ke kota Ngawi. Saya melihat bahwa ingin melihat ternyata itu di situ saya hanya datang saja, saya tidak melakukan sesuatu apapun, saya hanya ibaratnya saya ingin bertanggung jawab, ingin membesarkan anak kembali dan sebagainya. Ternyata anak sudah dewasa dan sebagainya, sudah besar, ya. Akhirnya ya singkat cerita, karena ini otak ini belum bersih 100%, bagaimana saya dipertemukan dengan dengan teman-teman lama saya. Akhirnya saya Ngeruki lagi, akhirnya saya pura-pura kembali lagi ke Jawa lagi, pura-pura menjadi orang Kristen. Coba bayangin, pura-pura menjadi orang Kristen. Setelah saya pura-pura jadi orang Kristen, ya saya pura-pura jadi orang Kristen, tapi jujur aja saya belum dibaptis saat itu juga. Nah, saya berkenal, ya kembali lagi berkumpul, artinya belum nikah, tapi sudah punya anak. Aduh, pusing deh, pokoknya gitu. Tapi kalau yang di Jawa Barat, yang di Sunda sana, saya nggak tahu itu nasibnya. Nah, setelah itu, suatu hari ada satu kegiatan, yaitu di organisasi Partai PDS. Ini kesempatan saya untuk saya melihat bagaimana singkat cerita ini saya ini bisa melihat bagaimana orang Kristen, kegiatan orang Kristen yang bagaimana gitu loh maksud saya. Saat itu ada pertemuan di Partai Damai Sejahtera, kongres yang kedua. Pertama Jakarta, kedua Solo. Waktu itu ketua umumnya Pak Ruyandi Hutasoid. Saya sudah kontak dengan teman-teman saat itu juga. Bayangin, nyamar menjadi orang Kristen, ya. Saat itu juga kami masih hidup itu masih belum pasti. Akhirnya saya mengikuti kegiatan itu. Akhirnya kami juga kenal dengan orang-orang sekitar di Partai Damai Sejahtera. Ya, saya pura-pura, iya ada namanya Pak Narto, Pak Ginting, segala macam semua. Termasuk juga kalau ini pendeta Pak John juga tahu. Semua di situ sudah kumpul. Tapi saya sudah ngode. Di situ sebetulnya saya sudah dikelilingi oleh rencana busuk saya saat itu. Akan kita bom itu gedung itu. Di situ kami udah punya rencana jahat, saya jujur di situ ada Daud Raja Wali, di situ ada pendeta Daud Raja Wali, saya tahu itu, yang sekarang belum pernah saya cari mau saya bunuh itu si Daud Raja Wali. Sekarang almarhum ya, sekarang udah almarhum. Dulu saya pernah ketemu sama dia waktu saya pelayanan di Bali. Itu dia orang yang saya cari dulu. Waktu di Bandung itu mau saya penggal kepalanya. Tapi untung saya dicegat Pak Pendeta John, jangan, kamu sekarang udah jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu kasih. Anak Tuhan itu tidak pernah harus panjang sabar. Itulah anak Tuhan. Nah, disitulah saya sadar pelayanan saya di Bali itu. Nah, selanjutnya di situ ada Fakri. Fakri ini juga adalah salah seorang target saya saat itu. Saat itu mereka lebih dulu sadar daripada saya. Karena dia juga terlibat dalam pembakaran gereja di Bondowoso gitu. Di situ. Itu juga terlibat. Itu hampir saya penggal di situ waktu itu juga. Tapi saya berjanji, saya rencana akan menghancurkan gedung Kongres 2 itu waktu itu. Banyak orang-orang sudah ini, tapi saya diam saja. Saya hanya pura-pura menjadi orang Kristen. Nah, di situ ada yang sakit silakan, yang biasa pendeta kan seperti itu. Didoakan, yang sakit silakan didoakan. Waduh, kesempatan. Saya bertanya gini, waktu itu saya nggak nyebut Tuhan, tapi Allah. Ya Allah, saya bilang gitu. Saya nggak pakai bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, bila mana ini sembuh, atas izinmu ya Allah, sakit saya ini, tangan saya ini ya Allah, aku akan terima, aku akan mengikuti agama yang menyembuhkan saya ini. Saya bilang gitu. Ternyata Bapak itu, saya maju ke depan.
maju ke depan. Dari maju ke depan itu saya didoakan dengan Pak Aliandio. Tangan saya waktu ini yang kiri ini tuh tangan saya cacat, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini udah lemah karena ini sering dulu pernah jatuh latihan di mana di gunung-gunung dan sebagainya, latihan peperangan jatuh, akhirnya saya mati. Jadi panjangnya itu tangan saya itu panjang yang kanan daripada yang kiri. Otomatis saya itu kalau dilihat tuh nggak bagus. Tapi ya bukan dibuat-buat, memang nyata. Saat itu seluruh Indonesia kalau nggak salah ada macam-macam pendeta datang ke sini. Kalau ini nggak sembuh, hancur ruangan ini, saya bilang. Yes, memang Tuhan bekerja luar biasa ya kan. Setelah itu saya doakan, ternyata itu benar ya Tuhan. Ada sesuatu yang merasa diri saya itu merasa kayak ada tenang sekali. Orang Kristen bilang damai sejahtera. Tapi nggak sadar, ini ada perubahan segala macam, nggak sadar. Dan saya tidak pernah namanya melihat langsung diri Tuhan tuh enggak. Jadi saya merasakan hadiratnya Tuhan tuh masuk untuk menyembuhkan hidup saya dengan bilur-bilurnya itu, menyembuhkan tangan saya. Tangan saya inilah akhirnya sembuh. Akhirnya saya kontak dengan apa? Dengan teman-teman. Pulang. Nggak usah. Akhirnya pulang. Sadar. Udah kembali ke keluarga. Kita ini sebetulnya ngikut gini bukan agama. Tapi wow, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Dia memiliki keinginan untuk menjadi pramugari dan dia berdoa sama Tuhan ya, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya ya. Kesaksian seorang murid tadi ini menginspirasi kita bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Yesus memberitakan jalan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari kita menjadi saksi ya. Mari kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu ya, marilah kita bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.